Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minasang saya akan lanjutkan ya ke materi yang berikutnya, masih tentang kata kerja perpindahan ya. Kalau tadi di materi yang pertama kita belajar tentang kata kerja perpindahan yang ditambah dengan partikel nih ya. Pola kalimatnya itu ada kata benda ditambah partikel nih, lalu ditambah dengan ikimas atau kimas atau dengan kaerimas ya. Nah, itu adalah pola kalimat dasarnya. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menanyakan tempat tujuannya? Ya, kita ingin menanyakan kepada seseorang mau pergi kemana gitu ya, atau mau datang kemana, atau mau pulang kemana gitu ya. Nah, berarti kita menanyakan tempat tujuan kepada seseorang. Nah, kita lihat dulu pola kalimatnya ya. Pola kalimatnya adalah seperti ini. Doko, ya, ini dibacanya adalah doko. Doko ditambah dengan partikel ni, ya, doko ditambah partikel ni ditambah dengan ikimaska atau ditambah dengan kimaska atau ditambah dengan kaerimaska, ya. Jadi pola kalimatnya seperti ini. Kalau tadi ingin menyatakan tujuan atau arah, dia di depannya ada kata benda. Ya, di depannya ada kata benda. Nah, sekarang kalau kita ingin menanyakan tujuannya, kata bendanya kita ganti dengan doko. Ya, apa sih doko gitu ya? Nanti dijelaskan ya. Jadi, kata bendanya kita ganti dengan doko. Selebihnya adalah sama gitu ya. Doko. Lalu ditambah dengan partikel nih. Karena dia menanyakan, berarti dia menjadi pola kalimatannya. Kalau pola kalimatannya biasanya di belakangnya ada partikel K. Ya, biasanya di belakangnya ada partikel K. Maka pola kalimatnya doko ditambah dengan partikel ni ditambah dengan ikimaska atau ditambah dengan kimaska atau ditambah dengan kaerimaska. Itu adalah pola kalimatnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat unsur-unsur kalimatnya ya. Oke, ini adalah unsur-unsur kalimatnya. Kita lihat, yang pertama ada doko. Ya, ini dibacanya adalah doko ya. Doko. Doko ini artinya adalah kemana. Ya, doko artinya adalah kemana. Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tujuan, tempat, arah, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau kita ingin menanyakan tempat, kata tanyanya pakai ini. Doko. Artinya adalah kemana. Doko ini juga diikuti oleh partikel nih. Ya, apa sih partikel nih? Partikel yang menyatakan tujuan. Karena dia mau menanyakan tempat, mau menanyakan tujuan, maka partikelnya harus partikel nih. Kalau bukan partikel nih, bolehnya partikel apa? Partikel E. Ingat bahwa partikel nih bisa diganti dengan partikel E. Lalu ada ikimas, ya, artinya pergi. Lalu ada kimas, artinya datang, dan juga ada kaerimas yang artinya adalah pulang. Kita lihat ya, pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan arah dan tujuan dari pelakunya. Kamu mau kemana sih? Mau pergi kemana? Mau pulang kemana gitu ya? Mau datang kemana? Jadi menanyakan arah dan tujuan dari si pelakunya gitu ya. Nah, partikel ni ini dapat diganti dengan partikel e ya, yang memiliki arti yang sama yaitu ke. Tadi ya, ni ini boleh jadi partikel e. Doko ni boleh menjadi doko e. Boleh ya, tidak ada masalah ya minasang ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lihat dulu ilustrasi gambarnya. Oke, minasang tadi sensei sudah menjelaskan ilustrasi gambar yang ini. Ya, ilustrasi gambar yang ini sensei sudah jelaskan di materi yang sebelumnya. Sekarang kita lihat ya. Di sini ada ya, ada orang yang bertanya ya. Anggaplah di sini si A gitu ya. Dia mau bertanya ya, menggunakan kata tanya ini. Doko ya. Jadi dia mau bertanya tentang arah atau tujuan dari si subjek ini atau dari si pelaku ini. Dia menggunakan kata tanyanya adalah ini. Doko. Apa sih doko? Doko artinya adalah ke mana. Lalu ditambah dengan partikel nih, ditambah dengan kata kerjanya ya. Kata kerjanya lalu bentuk maska. Maska gitu ya. Misalnya kalimatnya begini. Doko ni ikimasu ka?
ya. Doko ni ikimasu ka? Pergi ke mana? Jawabnya adalah gakko ni ikimasu. Gakko ni ikimasu, pergi ke sekolah. Lalu ditanya lagi, doko ni kimashita ka? Ya, doko ni kimashita ka? Ingat kalau datang dia pakai bentuk lampau ya. Jadi doko ni kimashita ka? Datang kemana? Lalu katanya Jakarta ni kimashita. Datang ke Jakarta. Lalu dia tanya lagi, doko ni kaerimasu ka? Doko ni kaerimasu ka? Pulang ke mana? Dijawab dengan uchi ni kaerimasu. Pulang ke rumah ya. Jadi kata tanyanya adalah ini minasang. Jadi kata tanyanya adalah doko untuk menanyakan tempat, menanyakan arah atau tujuan. Artinya adalah ke mana. Ingat doko ini harus ditempelkan dengan partikel ni atau juga partikel e. Boleh partikel ni, boleh dengan partikel e. Ya, kita akan lihat ke contoh kalimat yang berikutnya. Ya, ini ya contoh kalimat yang berikutnya. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada kata tanyanya ya. Doko ni ikimasu ka? Ya, doko ni ikimasu ka? Doko adalah kata tanya, artinya adalah ke mana gitu ya. Ketika dia ditempelkan dengan partikel ni, gitu ya. Sensei bukannya ni ini artinya sudah ke, jadi pergi ke mana gitu, enggak gitu ya. Tetap kita menerjemahkannya adalah ke mana gitu ya. Doko ni gitu ya. Doko ni. Doko ini adalah kata tanyanya dan ini adalah partikel yang menyatakan arah dan tujuan. Ikimasu ka? Ikimasu ka ini adalah kata kerja perpindahannya ya, yang berupa kata tanya. Artinya adalah pergi gitu ya. Karena dia bertanya, maka di belakangnya harus ada partikel ka. Ya, jadi bukan doko ni ikimasu, salah. Tapi yang betul adalah doko ni ikimasu ka, harus ada partikel ka di belakangnya. Ya. Doko ni ikimasu ka? Pergi ke mana gitu ya. Pergi ke mana? Lalu dijawab ginko ni ikimasu. Pergi ke bank. Ya, ginko ni ikimasu, pergi ke bank. Ya, kalimat sebelumnya ya, di materi yang sebelumnya kita belajarnya yang ini ya, ginko ni ikimasu, pergi ke bank. Lalu ditanya, pergi ke mana? Doko ni ikimasu ka? Dijawab ginko ni ikimasu, pergi ke bank ya. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimat yang berikutnya ya. Ada pertanyaan seperti ini, doko ni kimashita ka? Doko ni kimashita ka? Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kalau datang biasanya dia sudah bentuk lampau. Kalau datang biasanya dia sudah bentuk lampau ya. Dan jangan lupa karena dia bertanya, doko ini adalah kata tanya ya, minasang ya. Kata tanya untuk menanyakan tempat. Maka di belakangnya harus ada partikel ka. Ya, supaya menandakan bahwa ini adalah kalimat pertanyaan. Doko ni kimashita ka? Datang kemana? Katanya Indonesia ni kimashita. Datang ke Indonesia ya. Indonesia ni kimashita. Datang ke Indonesia. Oke. Ya, minasang itu adalah beberapa contoh kalimat dengan menggunakan kata kerja perpindahan ikimasu, kimasu, dan kaerimasu ya. Tadi sudah ada contoh yang menggunakan partikel ni, contoh yang menggunakan partikel e, lalu juga contoh yang menggunakan kata tanya ya. Nah, beberapa contoh kalimat dengan menggunakan kata tanya yang menanyakan arah dan tujuan. Semoga bisa dipahami ya contoh-contoh kalimat yang tadi gitu ya. Oke. Ya, mungkin gitu ya, mungkin ada beberapa pertanyaan dari minasang gitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian tuh yang ingin menanyakan gini, Sensei boleh nggak kalau di kalimatnya itu ditambahkan dengan keterangan waktu? Boleh nggak ya di kalimatnya itu ditambahkan dengan keterangan waktu biar lebih jelas aja gitu Sensei gitu ya. Jawabannya adalah boleh ya, sangat-sangat boleh dan bisa ya. Sekarang kita lihat contohnya ya. Oke, di contohnya ini adalah contoh-contoh kalimat yang menambahkan keterangan waktu di depannya. Kita lihat ya. Ashita. Ashita. Doko ni ikimasu ka?
Ashita doko ni ikimasu ka? Ashita adalah keterangan waktunya, artinya adalah besok. Besok. Doko ni ikimasu ka? Besok pergi kemana? Ashita doko ni ikimasu ka? Besok pergi kemana? Atau kalimatnya bisa begini. Ashita doko e ikimasu ka? Ashita doko e ikimasu ka? Besok pergi kemana? Apa bedanya kalimat yang pertama dengan yang kedua? Bedanya di sini ya. Yang pertama pakai partikel ni, yang kedua pakai partikel e. Artinya berbeda? Tidak. Artinya sama. Karena fungsi partikel ni dengan partikel e ini sama, yaitu sama-sama untuk menyatakan arah dan tujuan. Nah, ini adalah keterangan waktunya. Ashita, besok. Ya. Lalu dijawab, Ashita ginko ni ikimasu. Ashita ginko ni ikimasu. Besok pergi ke bank. Ashita besok ginko ni ikimasu. Pergi ke bank. Ini terjemahan. Atau kalimatnya bisa Ashita ginko e ikimasu. Ashita ginko e ikimasu. Besok pergi ke bank. Besok pergi ke bank. Sama ya kalimatnya, hanya membedakannya di sini. Yang satu pakai partikel ni, yang satu pakai partikel e, ya. Oke, kita lihat lagi. Masih ada nih, gitu ya. Oke, kita lihat. Kyonen, ya. Kyonen doko ni kimashita ka? Kyonen doko ni kimashita ka? Kyonen adalah keterangan waktu, artinya tahun lalu. Kyonen artinya adalah tahun lalu. Doko ni kimashita ka? Datang kemana? Kyonen doko ni kimashita ka? Tahun lalu datang kemana? Atau kalimatnya boleh Kyonen doko e kimashita ka? Kyonen tahun lalu doko e kimashita ka? Datang kemana? Sama aja ya minasang ya. Dua kalimat ini sama aja, yang bedakannya hanya partikel ni dengan partikel e. Dan ingat, karena dia pertanyaan harus ada partikel ka di belakangnya. Harus ada partikel ka di belakangnya. Ya, Kyonen doko ni kimashita ka? Dijawab katanya Kyonen Surabaya ni kimashita. Kyonen tahun lalu datang ke Surabaya. Ya, Kyonen Surabaya ni kimashita. Tahun lalu datang ke Surabaya. Kyonen doko e kimashita ka? Tahun lalu datang kemana? Kyonen Surabaya e kimashita. Tahun lalu datang ke Surabaya, ya. Kalau dia bertanyanya pakai ni, jawab juga dengan pakai partikel ni. Kalau bertanyanya dengan partikel e, jawab juga dengan pakai partikel e. Jangan dibalik-balik ya, gitu ya. Ah, sensei kan sama aja artinya. Iya, memang sama, tapi tetap kita kalau ditanyanya doko ni, berarti jawabnya harus pakai partikel ni lagi. Kalau ditanyanya dengan doko e, berarti dijawabnya dengan menggunakan partikel e lagi, ya. Oke, itu tadi ya. Kalau misalnya kita tambahkan dengan keterangan waktu, ya. Oke, terus nih sensei, gitu ya. Tadi kan boleh ya pakai keterangan waktu, gitu ya. Sekarang boleh nggak kalau kalau ditanya mau pergi kemana, lalu jawabannya tidak pergi kemana-mana, karena memang ya saya hari ini nggak kemana-mana, gitu ya. Atau saya memang besok tuh tidak kemana-mana. Boleh nggak jawab seperti itu? Boleh nggak ya? Ya boleh, gitu ya. Kan kita nggak harus selalu pergi kemana, gitu kan? Enggak ya. Kita boleh dong bilang, oh saya nggak pergi kemana-mana, gitu ya. Boleh ya. Yang bilang nggak boleh siapa? Ya, boleh ya. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. Ashita doko ni ikimasu ka? Ashita doko ni ikimasu ka? Besok pergi kemana? Ya, ashita
doko ni ikimasu ka? Besok pergi kemana? Lalu katanya doko ni mo ikimasen. Doko ni mo ikimasen. Tidak pergi kemanapun. Ya, tidak pergi kemanapun. Oke, minasan, biasanya kalau kita ditanya doko ni ikimasu ka, kita akan jawab ginko ni ikimasu, gakko ni ikimasu, atau pergi kemana, moru e ikimasu, pergi ke mall. Tapi ternyata pas ditanya mau pergi kemana, kita jawabnya tidak pergi kemana-mana. Maka jawabnya seperti ini. Doko ni mo, dokonya kita tulis lagi di sini. Doko ni kemana, gitu ya. Doko ni kemana. Tempelkan partikel mo di sini. Tempelkan partikel mo. Kalau ada partikel mo, maka kata kerja perpindahannya menjadi bentuk negatif. Menjadi bentuk negatif. Doko ni mo ikimasen. Tidak pergi gitu ya. Tidak pergi kemana-mana. Tidak pergi kemanapun. Ya, doko ni mo pun gitu ya. Mo-nya di sini artinya bisa pun gitu ya. Doko ni mo ikimasen. Harus bentuk negatif. Tidak boleh doko ni mo ikimasu. Salah. Tapi doko ni mo ikimasen. Harus dia bentuknya negatif kata kerjanya. Artinya tidak pergi kemanapun. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang kedua. Ashita doko e ikimasu ka? Ashita doko e ikimasu ka? Besok pergi kemana? Ashita doko e ikimasu ka? Besok pergi kemana? Dijawab doko e mo ikimasen. Tidak pergi kemanapun. Doko e-nya yang tadinya dia pertanyaan, kita pindahkan lagi di sini sebagai jawaban. Tambahkan partikel mo ya. Tambahkan partikel mo di belakangnya. Jadi doko e mo kemanapun. Doko ni mo kemanapun. Sama. Kata kerjanya harus berubah menjadi bentuk negatif. Bukan ikimasu tapi ikimasen. Artinya tidak pergi kemanapun ya. Tidak pergi kemanapun. Oke, ini penting untuk kalian ingat ya. Penting untuk kalian ingat. Ada beberapa perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang. Sebelumnya juga sudah sensei jelaskan ya. Ada bentuk dari yang bentuk non lampau menjadi bentuk lampau. Bentuk sekarang menjadi bentuk yang lalu gitu ya. Kalau bentuk non lampaunya mas, bentuk lampaunya menjadi mashita kalau dia kalimat positif. Bentuk non lampaunya mas, kata kerjanya bentuk lampaunya adalah mashita kalau dia kalimat positif. Bentuk non lampaunya adalah maseng. Bentuk lampaunya adalah maseng deshita kalau dia kalimatnya negatif. Jadi kalau bentuk non lampaunya berakhiran maseng, bentuk lampaunya berakhiran maseng deshita. Kalau dia kalimatnya adalah kalimat negatif. Lalu bentuk maska, ya, bentuk maska dari bentuk non lampau, ini pertanyaan, berubah menjadi mashitaka kalau dia bentuk lampau. Ini untuk kalimat tanya atau pertanyaan. Lalu ada kata tanya doko yang diikuti partikel ni atau partikel e. Doko ni, doko e. Jika ditambahkan dengan partikel mo, ya, jika ditambahkan dengan partikel mo, maka menjadi bentuk negatif, ya, maka menjadi bentuk negatif. Jadi kalau ada doko ni kemana gitu ya, doko e kemana. Tapi kalau doko ni mo harus kata kerjanya berubah menjadi bentuk negatif. Doko e mo pun sama, harus berubah menjadi bentuk negatif, ya. Oke minasan, kokomade ya, shitsumo ga arimasu ka? Gimana? Ada pertanyaan gak untuk materi kata kerja perpindahan partikel ni dengan e-nya ya? Ada ya? Kalau nggak ada, berarti minasan sudah paham dan sensei akan lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Arigatou gozaimasu.